Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggur Restu Pramesela. Saya mahasiswi dari IKI Budi Utomo Malang dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat manusia dan dimensi-dimensinya. Menurut ahli psikologi, mengatakan bahwa hakikat manusia adalah jiwa atau rohani. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Disebut sifat hakikat manusia karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Dua pasukannya yang dimaksud adalah: yang pertama, pasukan yang tampak seperti kaki, tangan, mata, telinga, dan lain-lain. Yang kedua ialah yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Apa sih yang membedakan manusia dengan hewan? Wujud serta sifat hakikat manusia. Yang pertama ialah kemampuan menyadari diri atau evaluasi diri, artinya manusia bisa mengetahui potensi dirinya yang mana yang dapat ia kembangkan. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, artinya manusia itu mampu menempatkan dirinya baik di masa lampau, sekarang, maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, kepemilikan kata hati. Artinya, manusia mampu menilai yang baik atau buruk, benar atau salah, atas perbuatannya sebagai manusia. Yang keempat, moral, yaitu kemampuan untuk sinkronisasi antara kata hati dan perbuatan. Yang kelima adalah kemampuan bertanggung jawab, yaitu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia tersebut. Yang keenam, rasa kebebasan, artinya manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutannya sebagai manusia. Yang ketujuh ialah kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Poin yang terakhir, poin yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya ialah dimensi-dimensi manusia. Di sini, dimensi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Dimensi individu. Sebagai makhluk individu, manusia itu berbeda antara manusia satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. 2. Dimensi kesosialan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. 3. Dimensi kesusilaan. Manusia hidup menggunakan etika, etiket, dan sopan santun. 4. Dimensi keberagamaan. Sebagai makhluk beragama, manusia mempunyai keyakinan terhadap agama yang dipercayainya. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya tentang hakikat manusia yang pertama adalah: pada hakikatnya, manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Manusia adalah makhluk spiritual yang akan menjalani fase-fase peristiwa kehidupan baik sebelum lahir, sekarang, maupun setelah mati. Spiritual merupakan aspek non-fisik yang mampu memberikan kekuatan manusia untuk lebih dari sekedar hidup. Yang kedua, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, bagaimana juga makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini, dan setiap makhluk yang dijadikan itu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ia dari makhluk lainnya. Kesimpulan yang terakhir,
Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Demikian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih.